Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, manakah pernyataan yang salah terkait dengan suatu ekosistem? Mungkin kita ingat-ingat dulu ya, ekosistem tuh apa sih? Dan hierarkinya gimana gitu di ekologi. Jadi, secara umum di ya ekologi atau ekosistem dan lain-lain gitulah, itu kita bisa lihat hierarkinya tuh kayak gini. Jadi ada yang namanya individu. Individu tuh ya seperti kita masing-masing gitu. Masing-masing orang tuh adalah individu. Masing-masing makhluk hidup itu adalah individu kayak gitu. Terus individu-individu ini yang dia tuh jenisnya sama, itu bisa berkumpul untuk satu populasi yang hidup di habitat tertentu gitu, di tempat tertentu. Nah, populasi-populasi dari spesies yang berbeda itu berkumpul membentuk yang namanya komunitas. Misalnya di sini ada komunitas yang tersusun dari tikus, tumbuhan, sama burung gitu. Nah, komunitas beserta dengan faktor-faktor abiotiknya, jadi kayak cahaya matahari, air, nutrisi di tanah, dan lain-lain gitu. Itu namanya ekosistem gitu. Jadi ekosistem itu adalah faktor biotik dan abiotik gitu. Biotiknya itu komunitas, abiotiknya itu kayak tadi kayak sinar matahari, air, dan lain-lain. Nah, ekosistem-ekosistem di dalam suatu wilayah geografis gitu ya, itu bisa kita kelompokkan menjadi bioma. Misalnya kayak bioma hutan hujan tropis misalnya, atau bioma gurun, atau bioma tundra, savana, dan lain-lain gitu. Sedangkan bioma-bioma yang ada di bumi itu bisa kita kelompokkan jadi satu biosfer. Satu biosfer itu jadi satu bumi yang ditinggali oleh makhluk hidup. Jadi kira-kira hierarkinya kayak gitu ya. Nah, lalu ekosistem itu dia akan semakin stabil kalau keanekaragaman jenisnya itu makin tinggi. Kenapa? Karena kalau keanekaragaman jenisnya itu tinggi, jadinya dia itu tidak rawan untuk rusak gitu. Maksudnya gini, misalnya hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan gitu, itu bisa dibilang keanekaragamannya itu tinggi gitu. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ tuh beragam, hewan-hewan yang ada di situ tuh beragam. Jadi misalnya terjadi gangguan, misalnya seperti kebakaran hutan atau ada banjir dan lain-lain, itu ekosistemnya itu tidak akan rusak seluruhnya gitu, karena ada diversitas jenis, diversitas spesies makhluk hidup yang tinggal di tempat itu, yang mereka itu bisa saling mengisi gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan kayak kebakaran hutan tadi, mungkin ada spesies-spesies yang dia itu sifatnya lebih tahan gitu terhadap kebakaran hutan, yang dia itu bisa lebih survive gitu dalam kondisi adanya gangguan itu. Jadi makin banyak keanekaragaman jenis, ekosistem makin stabil. Jadi ini benar ya. Nah, yang B, ekosistem tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Ini kalau kita lihat hierarki yang tadi, yang ini, mungkin bisa dibilang betul kali ya. Jadi, ada beberapa komunitas dari berbagai organisme yang dia itu menjadi ekosistem. Oke lah, boleh lah yang B. Yang C, ekosistem tersusun dari berbagai individu sejenis yang menyusun berbagai komunitas. Mungkin enggak ya. Jadi ekosistem tuh kan dari komunitas tuh. Komunitas tersusun dari berbagai individu dari spesies yang berbeda-beda kan. Sementara kalau berbagai individu yang sejenis, itu mereka menyusun apa coba? Populasi kan. Nah, jadi yang ini yang salah ya. C itu salah. Bagaimana dengan D dan E? Coba. D, setiap jenis organisme punya relung sendiri. Relung tuh apa sih? Apa yang dimaksud dengan relung? Jadi relung itu, analoginya itu begini. Kalau habitat itu adalah alamat dari spesies, maka relung itu adalah pekerjaannya. Kebayang nggak? Jadi kalau habitat itu alamat, relung itu pekerjaan. Misalnya gini, ini ada contoh kasus nih. Ini misalnya, jadi di Republik Dominika, di Amerika Tengah, itu ada suatu habitat di hutan gitu, yang dia itu dihuni sama beberapa spesies kadal dari satu genus gitu. Jadi misalnya ada Aricordi di sini, A. aliniger, A. disticus, A. insolitus. Semuanya itu adalah spesies-spesies berbeda, tapi dari satu genus.
Nah, mereka menempati satu habitat yang sama. Tapi ternyata mereka punya relung yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi misalnya Arikordi hidupnya cuma di atas pohon doang nih. A. Niger itu di sini, di pagar-pagarnya gitulah. Terus ada juga A. Everijay yang biasanya lebih eh, di bagian pohon yang bawah gitu, di daerah-daerah akar dan lain-lain. Ada yang di daerah batang di tengah-tengah, di antara pucuk sama tanah. Misalnya A. Insolitus sama A. Christophei. Nah, jadi meskipun mereka masing-masing hidup di habitat yang sama, tapi mereka itu menempati tempat-tempat yang spesifik gitu. Maksudnya mereka itu punya relung atau tempat atau kondisi hidup yang sangat-sangat spesifik gitu di dalam habitat tersebut, sehingga mereka bisa mengurangi kompetisi antar spesiesnya gitu. Jadi relung itu yang tadi, jadi ini satu habitat, tapi di dalam habitat itu ada relung-relung kecil gitu, tempat-tempat kecil yang kondisinya itu sangat spesifik buat spesies tertentu. Kondisi seperti misalnya cahaya matahari, karena misalnya nih ya, kalau yang di pucuk itu kan pasti dapat cahaya matahari lebih banyak kan daripada yang di bawah pohon gitu. Atau misalnya makanannya apa gitu, karena makanan yang ada di deket tanah sama yang di pucuk kan mungkin beda kan. Nah itu segala kondisi hidup si spesies itu namanya relung gitu. Oke, terus yang E, ada antar komunitas terhubung oleh aliran energi. Jadi yang namanya di ekologi kita mengenal namanya aliran energi. Jadi namanya makhluk hidup, semua makhluk hidup itu pasti dasar sumber utama, sumber asalnya banget dari energinya itu pasti dari matahari. Nah, terus dari cahaya matahari itu nanti dia bakal energinya itu diubah sama eh, produsen primer gitu atau tumbuhan gitu ya. Tumbuhan melakukan fotosintesis mengubah cahaya matahari ini jadi senyawa-senyawa organik gitu, karbohidrat misalnya, yang mereka itu bisa dikonsumsi sama konsumen primer kayak herbivore gitu. Dimana herbivore ini nanti dimakan sama karnivore oleh konsumen-konsumen sekunder dan tersier dan lain-lain. Di sini energinya itu mengalir dalam satu arah gitu. Jadi energinya kan nggak balik lagi ya. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya siklus-siklus biogeokimia ya. Jadi kayak siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor dan lain-lain. Nah, jadi unsur-unsur itu di bumi itu emang bersiklus. Tapi kalau energi itu nggak terjadi dalam siklus, tapi dalam aliran gitu. Karena energi ini kalau dia nggak kepake, dia bakal hilang dalam bentuk panas gitu. Jadi makanya energi itu nggak bisa dia dalam bentuk siklus, karena dia itu ketika dia nggak dipakai dia bakal hilang dalam bentuk panas. Makanya dia bentuknya tuh aliran dari matahari dipakai sama diubah sama produsen terus dipakai sama konsumen kayak gitu, mengalir sampai detritus sampai jadi panas. Nah gitu aliran energi ya. Dan juga sebagai tambahan juga, biasanya untuk aliran energi ini misalnya dari satu tingkat trofik gitu, maksudnya dari produsen ke konsumen primer gitu, atau dari konsumen primer ke konsumen sekunder, dari sekunder ke tersier, itu perpindahannya itu cuma 10% gitu energinya. Jadi misalnya dari tumbuhan nih, dari tumbuhan ke herbivore, cuma 10% gitu dari energi yang dimiliki sama tumbuhan ini yang dia itu dimakan sama herbivora. Kenapa? Soalnya tumbuhan itu kan pasti banyak memerlukan energi kan buat tumbuh, buat berespirasi, buat hidupnya dia sendiri gitu. Sedangkan hal-hal yang energi-energi yang dipakai untuk keperluan itu ya bakal hilang gitu dalam bentuk panas. Yang dimakan sama herbivora itu cuma energi yang diubah jadi senyawa organik doang gitu. Makanya aliran antar trofik ini, antar panah ini biasanya itu cuma 10% gitu. Jadi makin lama, makin tingkat trofik makin atas, itu energinya tuh makin dikit sebenarnya. Oke, itu soal nomor 21 ya. Jadi jawabannya yang tadi, ini yang salah itu adalah yang C. Karena ekosistem, karena individu-individu jenis membentuk populasi gitu, bukan langsung komunitas.
Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang disebut sebagai sister kromatid adalah, nah, jadi ini ada 2 kromosom ya, yang dia tuh punya 4 lengan. Atau ini istilahnya kromosom yang duplex gitu. Jadi ada double gini lah. Jadi kromosom itu bentuknya itu sebetulnya kayak gini nih kira-kira nih. Jadi ada 1 sentromer di tengah, terus ada 2 lengan kayak gini. Nah, dimana dia itu biasanya kromosom itu berpasangan gitu. Atau istilah itu adalah kromosom homolog. Ketika dia bereplikasi, misalnya kalau sel itu membelah, nah si lengannya ini ya itu bakal direplikasikan gitu. Replikasi karena ada replikasi DNA gitu kan. Jadi kromosomnya juga terduplikasi. Nah, ini satu kromosom yang sudah direplikasi itu kan ada 4 lengan nih. Nah, masing-masing kromosom ini itu namanya kromatid gitu. Satu lengan ini yang gua tunjuk ini nih ya, ini satu kromatid. Ini juga satu kromatid. Nah, mereka disebut sebagai sister kromatid atau kromatid saudara. Kenapa? Karena si kromatid ini sama yang ini itu urutan DNA-nya adalah sama persis. Karena mereka itu hasil replikasi itu. Jadi urutan DNA yang di sini misalnya sama yang di sini itu sama persis. Begitu juga yang sister kromatid yang ini, urutan DNA yang di sini sama di sini itu sama persis. Nah, tapi antara kromosom homolog, jadi yang biru ini ya, ini masih satu kromosom homolog nih, sama yang ini nih, biru sama merah, itu urutan DNA-nya belum tentu sama persis. Meskipun gennya itu sama gitu dalam kromosom itu. Gitu ya. Jadi sister kromatid itu kayak gitu. Jadi yang disebut sister kromatid itu yang mana? Nah, yang 3, 4 ya. Jadi 3 dan 4 itu adalah mereka masing-masing itu adalah sister kromatid. Dan bisa dilihat di sini juga kan, kayak di satu posisi itu gennya tuh sama tuh. Di sini ada F, di sini ada F kecil. Jadi gennya tuh sama, tapi mungkin alelnya tuh bisa beda. Urutan DNA-nya tuh bisa beda, meskipun gennya sama. Jadi misalnya gennya itu misalnya warna kulit. Mungkin di sini warna kulitnya terang gitu. Tapi di sini warna kulitnya gelap. Sama-sama warna kulit, tapi sifat yang diatur tuh beda gitu. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Metabolisme fermentatif memiliki karakter A. Donor elektron senyawa organik dan akseptor elektron senyawa anorganik. B. Donor dan akseptor elektron senyawa anorganik. C. Fosforilasi sistem fosfor elektron. D. Fosforilasi oksidatif. C. Oksidasi semutan. Ini yang bikin orang Sunda kali ya, bikinnya fosforilasi. Ya udahlah. Jadi mungkin kita bahas tentang transport elektron dulu kali ya, karena gue sering banget lihat terutama di banyak anak SMA ini ya, nggak tahu mungkin karena kelas 3 itu jam belajarnya kurang kali ya, karena ada UN jadinya banyak yang konsep transport elektron sama fosforilasi oksidatifnya itu kurang bener gitu. Jadi yang namanya transport elektron tuh kira-kira kayak gini ya. Jadi dari proses respirasi itu kan ada yang namanya glikolisis sama siklus asam sitrat ya, siklus Krebs. Dimana mereka itu selain menghasilkan ATP tapi juga menghasilkan NADH kan, sama FADH. Nah, NADH dan FADH itu mereka itu bisa dioksidasi gitu. Elektronnya itu diberikan kepada rantai transport elektron ini. Dimana di sini itu terjadi rantai reaksi-reaksi redoks gitu. Dimana elektronnya itu menuruni, tingkat energinya itu turun. Ya, energi yang dilepaskan itu dipakai buat mentransport H+. Jadi di mitokondria itu kan di sini ada 2 membran nih. Ini ada membran luar, ini ada membran dalam namanya. Nah, ruang di antara membran luar sama membran dalam itu namanya ruang antar membran gitu atau intermembran. Sementara ruang di dalam membran dalam itu namanya matriks. Energi dari transport elektron ini
itu dipakai buat mentransfer H+ dari dalam matriks ini keluar gitu ke ruang intermembran. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi yang namanya gradien konsentrasi H+ gitu. Jadi konsentrasi H+ itu akan lebih banyak di ruang intermembran. Nah, yang namanya ada gradien konsentrasi, berarti ada yang namanya energi potensial gitu. Jadi sama kayak misalnya kalau di fisika mungkin kita belajar ya, ada energi potensial dari benda yang ada di tempat tinggi gitu. Di sini juga ada potensialnya gitu, karena adanya perbedaan konsentrasi antara di ruang intermembran sama matriks. Nah, potensial ini itu bisa dipakai untuk membuat energi, membentuk ATP gitu. Caranya adalah H+-nya ini bisa masuk lagi ke dalam gitu, ke dalam enzim yang namanya ATP sintase. ATP sintase ini itu dia kerjanya itu akan membentuk ATP dari masuknya H+. Jadi dia itu sebenarnya bentuknya kayak rotor gitu. Ketika H+-nya itu masuk, nanti akan ada rotornya gitu yang bergerak kayak rotor di mesin aja gitu. Dimana energi mekaniknya itu nanti akan dipakai sama ATP sintase ini untuk membentuk ATP dari ADP dan fosfat inorganik. Jadi itu hubungannya ya antara transport elektron sama pembuatan ATP-nya. Atau proses ini istilahnya adalah chemiosmosis gitu. Masuknya H+ ke dalam sini diikuti dengan sintesis ATP, itu istilahnya chemiosmosis. Jadi hubungannya gitu ya, nggak ujuk-ujuk transport elektron terus jadi ATP aja gitu. Tapi ya itu ada prosesnya, dan transport elektron dan pembuatan ATP itu sebenarnya nggak secara langsung berkaitan sebenarnya, tapi ada perantaranya, yaitu diperantarai sama konsentrasi H+ ini gitu ya. Nah, proses pembentukan ATP ini itu namanya fosforilasi oksidatif. Fosforilasi karena si ADP ini kan ditambahin fosfat ya, makanya namanya fosforilasi. Oksidatif karena di sini ada oksidasi nih. Ada oksidasi NADH menjadi NAD+. Nah, tentang oksidasi dan reduksi mungkin kalian coba ingat-ingat juga di kimia ya. Ini ada hubungannya soalnya. Nah, elektronnya sampai kan elektronnya tuh mengalir tuh dari NADH atau FADH, mengalir di rantai ini. Nah, terus kemana? Ke oksigen gitu. Elektronnya ini nanti akan ditangkap sama oksigen. Terus dia oksigennya ini akan bergabung sama H+ dan membentuk H2O. Jadi fungsi oksigen dalam respirasi seluler itu ya untuk ini sebagai penerima elektron akhir atau istilahnya akseptor elektron terakhir gitu. Makanya di reaksi respirasi itu kan ada ya kayak C6H12O6 tambah 6O2, jadinya produknya ada 6H2O sama 6CO2 gitu ya kalau nggak salah. Nah, itu prosesnya tuh kayak gini sebenarnya. Oksigen tuh dipakai di akhir doang gitu. Nah, terus gimana caranya? Kalau kan ini pakai oksigen ya. Tapi kan ada organisme-organisme yang dia itu hidupnya tuh di tempat-tempat yang nggak ada oksigennya. Kayak misalnya bakteri-bakteri anaerob. Mungkin karena dia hidupnya di dalam tanah gitu, nggak ada oksigen. Atau di bawah laut, di dasar laut yang lebih anoksik gitu. Nah, terus caranya gimana? Ada yang namanya respirasi anaerob. Kalau respirasi anaerob, transport elektronnya itu tetap jalan kayak gini. Bedanya adalah akseptor elektronnya itu bukan oksigen. Kalau anaerob ya, akseptor elektronnya itu bisa kayak namanya sulfat atau nitrat. Jadi misalnya kayak bakteri-bakteri nitrifikasi. Bakteri denitrifikasi. Bakteri denitrifikasi itu kan eh, dia itu mengubah nitrat menjadi nitrit ya. Dimana pengubahan nitrat jadi nitrit itu adalah proses reduksi sebenarnya. Jadi nitratnya itu dipakai buat menerima elektron untuk respirasi anaerob gitu. Jadi kalau respirasi anaerob, rantai ini tetap jalan, tapi yang menerima elektron itu bukan oksigen. Bisa aja kayak tadi ada yang nitrat, ada yang sulfat dan lain-lain. Nah, terus bedanya sama fermentasi apa? Fermentasi itu tidak melibatkan transport elektron. Jadi cuma ada glikolisis, habis itu ya udah ada reaksi selanjutnya gitu. Jadi dua contoh fermentasi yang sangat umum itu adalah fermentasi alkohol sama asam laktat. Sebenarnya ada banyak banget sih, tapi dua yang paling sering tuh ini. Jadi di sini di fermentasi alkohol misalnya ini ada
glikolisis dulu. Jadi dari glukosa melalui proses glikolisis terus diubah jadi piruvat, menghasilkan ATP sama NADH kan. Dimana piruvatnya ini itu nanti akan diubah jadi asetaldehid, terus diubah lagi jadi etanol gitu. Itu fermentasi alkohol. Nah, begitu juga kalau asam laktat, ya mirip-mirip lah. Jadi ada glikolisis, terus si piruvatnya ini diubah jadi asam laktat. Nah, kenapa prosesnya kayak gini? Jadi gini, fermentasi itu tidak memakai transport elektron. Gitu. Alasannya bisa macam-macam sih. Mungkin karena nggak ada oksigen dan organismenya itu tidak bisa melakukan respirasi anaerob gitu. Bisanya cuma either respirasi aerob atau enggak fermentasi. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, yang namanya glikolisis, itu kan pasti dia menghasilkan NADH kan. Nah, terus yang namanya glikolisis itu membutuhkan NAD+. Jadi ingat ya, glikolisis itu menghasilkan NADH. Tapi supaya glikolisisnya itu bisa jalan, dia juga butuh yang namanya NAD+ gitu. Kalau nggak ada NAD+, glikolisisnya nggak jalan. Begitu juga ini, kalau nggak ada ADP, ya glikolisis nggak jalan gitu. Gimana caranya sel itu bisa melakukan glikolisis secara terus-menerus? Ketika oksigennya itu nggak ada. Ya udah, caranya adalah kita pakai aja nih NADH-nya, kata selnya tuh. NADH-nya dipakai aja, buat apa? Buat mereduksi si asetaldehid ini jadi etanol gitu. Nah, jadi NADH-nya dipakai dalam proses fermentasi jadi NAD+ lagi, terus selnya bisa ngelakuin glikolisis lagi gitu. Jadi biasanya sel itu melakukan fermentasi ini emang kalau nggak ada oksigen gitu. Penyebab utamanya adalah untuk mengenerate, untuk membuat ulang si NAD+ ini lagi. Sama juga sama kayak gini, fermentasi asam laktat. Misalnya di bakteri-bakteri asam laktat atau di otot manusia misalnya. Jadi otot manusia itu kalau nggak dapat oksigen, dia bakal ngelakuin fermentasi asam laktat. Sama, ini untuk mengenerate NAD+ juga gitu. Nah, ketika kita ngomongin oksidasi dan reduksi dalam respirasi ya, atau fermentasi, maksudnya apa sih? Jadi mungkin kalau di kimia kalian sempat ada banyak sekali definisi ya soal oksidasi dan reduksi. Ada yang tentang oksidasi itu penambahan oksigen, pengurangan H+, ya semacamnya gitulah. Biasanya kita kalau ngomongin redox di respirasi itu kita mengacu kepada proses perpindahan elektron gitu. Jadi misalnya di sini nih, ini kan ada NAD+. NAD+ jadi NADH. Di situ itu ada proses NAD+ ini dia tuh menerima elektron. Menerima dari mana? Dari si glukosa ini gitu, dari senyawa-senyawa yang ada di glikolisis ini. Jadi elektronnya itu diambil dari glukosa gitu ya sebagai substrat, dikasih ke NAD+, jadi NADH. Makanya NAD+ ini dia direduksi, sedangkan glukosa itu dioksidasi gitu. Jadi sama kayak proses pembakaran juga gitu sebenarnya kalau kalian belajar di kimia. Misalnya pembakaran bensin atau glukosa atau ya oktana gitu. Itu kan proses oksidasi-oksidasi juga ya. Sama aja kayak gitu. Bisa dilihat dari proses pemindahan elektronnya gitu. Nah, asam laktat juga sama. Nah, di sini proses yang namanya fermentasi itu karena dia itu cukup pendek ya. Kan cuma begini doang ya, dari glikolisis langsung diubah lagi jadi produk akhir gitu, sini etanol atau asam laktat. Jadi oksidasinya itu nggak sempurna gitu. Maksudnya adalah etanol ini misalnya ya, itu sebenarnya masih bisa dioksidasi lagi gitu. Mungkin kalian ingat di kimia itu ada yang namanya pembakaran yang sempurna sama pembakaran tidak sempurna ya. Kalau pembakaran sempurna misalnya jadi CO2, kalau tidak sempurna jadi CO gitu. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Kalau di sini jadi maksudnya adalah si etanol atau asam laktat itu sebenarnya masih bisa tuh dioksidasi lagi. Karena bentuk oksidasi paling rendah gitu ya dari senyawa-senyawa karbon itu setahu gue adalah CO2 gitu dalam proses pembakaran. Kalau udah nyampe CO2 baru tuh dia nggak bisa dipakai buat energi lagi. Tapi kalau etanol sama laktat tuh masih bisa gitu. Makanya kan ada yang namanya biofuel gitu ya. Biofuel dari etanol. Karena etanol itu masih bisa dibakar gitu.
Asam laktat juga ada beberapa bakteri yang bisa pakai asam laktat gitu buat hidup. Makanya kalau fermentasi itu oksidasinya itu lebih tidak sempurna daripada kalau respirasi. Nah, jadi jawaban di sini yang E ya. Yang A itu salah, soalnya kalau ini tuh respirasi. Akseptor elektron senyawa anorganik. Contohnya apa coba yang anorganik? Kayak oksigen, sulfat, nitrat, itu senyawa anorganik semua dan fungsinya untuk menerima elektron atau akseptor. Yang B itu juga salah, karena kalau difermentasi, donor dan akseptor elektronnya itu senyawa organik. Coba lihat di sini, ini ada glukosa. Glukosa senyawa organik. Di sini dia berperan sebagai donor elektron gitu. Akseptor elektron terakhirnya siapa? Akseptor elektron terakhirnya adalah asetaldehid, di mana dia adalah senyawa organik juga gitu. Jadi elektron itu dari sini ke NADH terus ke asetaldehid jadi etanol gitu ya. Yang C ya nggak ada hubungannya karena fermentasi nggak pakai transfer elektron gitu dan juga nggak pakai fosforilasi oksidatif. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Kemampuan ekolokasi pada mamalia terdapat pada. Jadi ekolokasi itu adalah ada hewan-hewan yang bisa mengeluarkan suara pada range frekuensi tertentu gitu, dimana gelombang suara ini nanti dia itu dipakai untuk navigasi gitu. Misalnya kalau di kelelawar nih, dia bisa memancarkan, dia bisa apa ya? Ya, ya memancarkan frekuensi suara dengan gelombang tertentu gitu ya, panjang gelombang tertentu dipancarkan. Nah tuh nanti dia akan suara ini kan bisa memantul ya. Nah, kena objek, misalnya kalau di sini tuh ada ngat gitu, dia bisa memantul. Nah, pantulannya itu si kelelawar itu dia bisa mendeteksi gitu. Ini kira-kira di depan ini ada mangsa apa, ukurannya berapa, lokasinya di mana kayak gitu. Jadi ada hewan-hewan yang bisa melakukan ekolokasi itu. Jadi navigasi tapi pakai pantulan suara gitu. Contohnya tuh kayak kelelawar atau lumba-lumba gitu. Kayak gitu. Sebenarnya C ya. Oh iya, dan ekolokasi ini biasanya pakai suara-suara yang nggak bisa didengar manusia gitu. Contohnya kalau di kelelawar tuh adalah suara-suara ultrasonik gitu misalnya di atas 20.000 Hz gitu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Sel prokaryotik dan sel eukaryotik memiliki kesamaan dalam beberapa bagian proses transkripsi. Benar nggak nih? Benar ya, namanya transkripsi. Coba. Berarti namanya transkripsi pasti pakai RNA polimerase. Ada pembuatan RNA dari DNA. Itu kan kesamaan-kesamaan ya. Semua sel tuh ada tuh, prokariot maupun eukariot. Jadi ini benar. Nah, terus kalau yang sebabnya, sel prokariot dan sel eukariot memiliki enzim polimerase RNA yang mengikat daerah promoter untuk memulai transkripsi. Bener ya tadi yang udah gue bilang, jadi yang namanya transkripsi itu ya pakai RNA polimerase gitu, dan diikatnya itu di daerah promoter ini. Jadi promoter itu adalah bagian dari DNA gitu yang diikat sama RNA polimerase untuk memulai transkripsi. Ini juga benar. Apakah ada hubungannya? Ada ya, jadi ini kesamaan, ya ini kesamaannya gitu. Jadi ini benar karena sebabnya ya ini kesamaannya. Gitu ya, jadi jawabannya apa? A ya. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.